Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Dwi Cahya, NPM 0371201002, kelas 2D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan Bogor. Kali ini dan di video ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi KineMaster. KineMaster adalah aplikasi pengeditan video berfitur lengkap dan profesional untuk perangkat iOS dan Android. Hal ini mendukung banyak lapisan video, audio, gambar, teks, dan efek dilengkapi dengan macam-macam alat yang memungkinkan guru membuat video berkualitas tinggi. KineMaster pada materi pelajaran dapat didesain semenarik mungkin. Dapat menampilkan video serta gambar-gambar animasi yang berhubungan dengan materi pelajaran agar peserta didik lebih fokus terhadap apa yang disampaikan oleh pengajar. Selain itu, video KineMaster dapat langsung dibagikan ke platform media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Google, dan banyak lagi. Ini memudahkan terutama bagi para guru untuk mempublikasikan video mereka dan menjangkau peserta didik. Proses pembelajaran akan lebih menggembirakan sehingga berpengaruh pada peningkatan minat belajar peserta didik. Berikut cara menggunakan aplikasi KineMaster, yaitu yang pertama, persiapkan konsep dan bahan. Ini merupakan langkah yang cukup krusial, terutama bagi Anda yang membuat video untuk tujuan profesional seperti promosional video ataupun iklan. Ada banyak yang harus Anda perhitungkan saat membuat video, misalnya plot atau cerita yang mengandung pesan tertentu. Ketika konsep sudah matang dan Anda sudah merekam bagian-bagian video yang ingin digabung, Anda pun sudah siap terjun ke aplikasi KineMaster. Tapi, kalau Anda hanya membuat video dengan tujuan hiburan dan yang lainnya, tidak perlu terlalu terpaku terhadap konsep. Anda tinggal perlu rekam video dengan HP sesuai selera Anda, atau mengumpulkan cuplikan-cuplikan di internet baik berupa gambar, lagu, maupun video. Kalau sudah lengkap, silakan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kedua yaitu cari dan install aplikasi KineMaster. Untuk Anda yang pengguna ponsel Android, silakan cari aplikasi di Google Play Store dengan keyword KineMaster. Sementara bagi Anda yang menggunakan KineMaster pada iOS, Anda tentu bisa mencari KineMaster pada Apple App Store. Begitu aplikasi sudah terinstall, tinggal klik open untuk membuka aplikasinya. Seperti sesuai yang sudah ada pada gambar. Selanjutnya langkah ketiga yaitu buat project dan pilih aspek rasio. Langkah selanjutnya tap tombol di tengah untuk membuat proyek baru. Lalu Anda pun disodorkan 3 pilihan aspek rasio, yakni 16:9, 9:16, dan 1:1. Umumnya video memiliki aspek rasio 16:9 untuk diunggah ke platform seperti YouTube, sedangkan jika Anda ingin membuat video untuk story Instagram ataupun status WhatsApp, pilihlah yang 9:16. Terakhir, ada rasio 1:1 yang cocok untuk diunggah ke feed Instagram. Langkah keempat yaitu pilih media yang ingin diedit. Nah, sekarang sudah saatnya Anda memasukkan bahan-bahan seperti video, gambar, dan lagu. Kami sarankan untuk menyimpan semua bahan pada satu folder supaya tidak mudah ditemukan. Di bagian media browser, folder-folder yang berisikan video dan gambar akan ditampilkan di sini. Anda tinggal cari folder yang diinginkan agar bisa memasukkan salah satu bahan ke proyek Anda. Pada gambar di atas atau pada gambar yang saya tampilkan, folder yang kami pilih bernama 5 Game Coach Based VC terbaru. Atau kalau ingin memasukkan latar belakang sebagai intro, tinggal klik folder background, lihat kotak 1 dan pilihlah salah satu latar belakang yang disukai. Jika ingin mengambil media dari Google Drive, tap saja pada folder Cloud Storage, lihat kotak 2.
dan masukkan data akun Anda. Setelah Anda memilih salah satu bahan, gambar atau video tersebut akan masuk ke dalam lembar proyek. Anda pun bisa mengulangi proses ini untuk menambahkan media-media lainnya, seperti pada gambar yang di bawah itu. Untuk tahap kelima yaitu tambahkan layer berupa efek, teks, dan sebagainya. Tentu saja selain bisa menambahkan media, Anda pun bisa menyisipkan layer lainnya seperti efek blur, teks, tulisan tangan, stiker, dan juga lagu. Tinggal klik saja tombol layer dan berbagai pilihan akan muncul seperti foto di layar tersebut. Nah, masing-masing jenis layer ini bisa dikustomisasi lebih dalam lagi. Contohnya seperti yang berikut. A. Menambahkan teks. Pada gambar pertama, yaitu terdapat pada gambar keyboard. Tap pada menu teks lalu ketikkan tulisan yang mau ditambahkan. Setelah itu tinggal pilih OK dan tulisan pun akan dimasukkan ke lembar proyek. Pada gambar kedua, di sini Anda bisa mengubah jenis font agar sesuai dengan tone dari video yang dibuat. Selain itu, Anda pun bisa menyetel tulisan agar memiliki animasi. Format-format lainnya pun turut hadir seperti alignment, underline, OHT, dan lain-lain. Pada gambar ketiga yaitu Anda tinggal perlu meng-tap menu AA untuk mengubah font. Ada dua pilihan grup yang tersedia yakni Android dan Latin. Pilihlah font yang sesuai kemudian tap pada tombol checklist di pojok kanan atas. Untuk gambar keempat, jika Anda ingin menyetel animasi masuk atau keluar pada teks, tinggal pilih in animation atau out animation. Kemudian pilih salah satu animasi, atur kecepatan animasi pada slider di bawahnya. Kalau ingin lebih cepat, geser ke 0,5, sedangkan kalau ingin lebih lambat, geser ke 1,5. Terakhir, tap simbol checklist di pojok kanan atas. Jangan lupa Anda juga bisa melakukan berbagai macam kustomisasi lainnya seperti opacity, blending, menambahkan background color, dan banyak lagi. Tinggal utak-atik saja semau Anda dengan memilih masing-masing menu yang tersedia. B. Menambahkan efek. Untuk gambar pertama yaitu tap pada menu layer lalu pilih efek. Dan untuk gambar kedua yaitu ada dua pilihan efek yang tersedia yakni Gaussian, Blue, dan Mosaic. Pilih salah satu jika diinginkan. Lalu tekan tombol checklist untuk mengonfirmasi pilihan. Untuk gambar ketiga yaitu di bagian ini Anda perlu mengatur daerah mana yang ingin diberikan efek blur. Tinggal drag saja bagian sudut kanan bawah untuk mengecilkan atau membesarkan. Untuk merotasi drag pada sudut kanan atas, pilih simbol checklist jika sudah. C. Menambahkan audio. Untuk gambar pertama yaitu selain elemen-elemen yang bisa ditambahkan melalui layer, Anda pun bisa menambahkan soundtrack atau lagu dengan memilih menu audio. Dan untuk gambar selanjutnya yaitu yang kedua, Anda bisa menambahkan lagu yang telah diunduh dalam format M4A atau MP3 misalnya, dan juga Anda pun bisa memasukkan hasil rekaman suara. Tap sekali pada lagu yang ingin dimasukkan untuk memutar previewnya. Lalu tap simbol plus untuk memasukkan pada lembar proyek. Terakhir, tap pada checklist untuk menyudahi pemilihan lagu. Untuk gambar ketiga yaitu kalau ingin menambahkan narasi berupa suara rekaman Anda, tinggal tap voice pada deretan menu, kemudian tap tombol start. Di sinilah saatnya Anda berbicara. Tap stop untuk berhenti merekam dan suara Anda akan masuk ke lembar proyek secara otomatis. Untuk memberikan kesan lucu, Anda juga bisa menggunakan fitur voice change pada menu yang muncul. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6.
ambil dan tambahkan foto dan video. Di beberapa langkah pada gambar pertama yaitu kami telah menyarankan untuk mempersiapkan media-media yang ingin diedit. Tapi kalau Anda lebih senang improvisasi, foto dan video bisa ditambahkan secara mendadak dengan memotret atau merekam langsung dari aplikasi KineMaster. Tinggal klik saja tombol berbentuk shutter kamera yang terletak di tengah antara menu-menu lainnya. Untuk gambar kedua yaitu akan muncul dua menu berupa kamera untuk memotret foto serta camcorder untuk merekam video. Pilih salah satu, rekam atau foto objek yang ingin diinginkan, dan media tersebut akan otomatis masuk ke lembar proyek Anda. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketujuh, gunakan fitur trim dan split. Pada gambar pertama yaitu pertama-tama lakukan tap pada media yang ingin dikustomisasi. Media tersebut akan memiliki outline berupa kuning pada lembar proyek. Kemudian pilih menu trim atau split. Lalu ada 3 menu yang bisa Anda pilih, yakni trim to left of playhead, trim to right of playhead, dan split at playhead. Perlu diketahui, istilah playhead mengacu pada garis merah vertikal di lembar proyek. Playhead ini menunjukkan posisi Anda saat ini di lini masa durasi video. Misalnya, jika kita ingin memotong durasi headwriting di atas, pilihlah menu trim to right of playhead. Dan untuk gambar kedua yaitu Anda akan melihat bahwa kini durasi media yang di-trim akan memiliki durasi yang lebih pendek. Perhatikan pada panah di gambar tersebut. Hal yang sama juga bisa diterapkan jika Anda mau menyingkirkan durasi ke sebelah kiri playhead menggunakan menu trim to left of playhead. Sementara itu, jika Anda mau membagi media jadi 2 bagian, tinggal gunakan menu bagian split at playhead. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap ke-8 atau terakhir yaitu export and share. Pada gambar pertama, jika Anda sudah selesai melakukan pengeditan sesuai yang Anda mau, kini saatnya finishing up dengan mengekspor dan membagi video tersebut ke platform seperti YouTube ataupun WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pada gambar kedua. Pilih simbol ekspor pada pojok kanan atas atau seperti yang ditunjukkan pada panah di gambar tersebut. Selanjutnya untuk gambar ketiga. Di sini Anda bisa menentukan resolusi atau frame rate video. Pilihan resolusi yang tersedia adalah HD 720p, SD 540p, 480p, dan 360p. Sementara untuk frame rate-nya, Anda bisa memilih dari yang tertinggi 30 fps hingga yang terendah yaitu 12 fps. Ini adalah pengaturan normal. Jika Anda sudah mensinkronisasikan kinerja ponsel dengan KineMaster dan mengaktifkan pengaturan Allow Export Frame Rates Higher than 30 fps, akan muncul opsi untuk mengekspor pada 60 fps. Selain frame rate dan resolusi, Anda pun bisa mengatur besaran bitrate. Semakin tinggi bitrate, semakin jernih kualitasnya, namun ukuran pun jadi lebih besar. Pilihlah resolusi, frame rate, dan bitrate sesuai keinginan dan tap export. Selanjutnya yaitu pada gambar keempat. Tunggu sampai proses ekspor selesai, lalu file video Anda akan terlihat di sebelah kanan
untuk mengunggahnya. Misalnya untuk mengunggah ke YouTube. Setelah mengunggah ke YouTube, proyek yang Anda buat selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, baik pun dalam materi. Mohon dimaafkan. Terima kasih pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.